Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku suara hikmah yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu berada di satu fase hidup di mana semua pintu terasa tertutup rapat? Bukan hanya satu atau dua, tapi seolah seluruh jalan keluar benar-benar menghilang. Kamu sudah berusaha semampunya, tenaga terkuras habis, pikiran diperas sampai lelah. Namun keadaan tetap tidak berubah sedikit pun. Di titik itulah kata mustahil mulai berbisik pelan di dalam hati. Bukan berteriak, tapi cukup untuk membuat harapan terasa semakin tipis. Banyak orang mengira berdoa di saat seperti ini adalah tanda kelemahan. Seolah orang yang kuat tidak perlu menangis, tidak perlu berserah, tidak perlu mengangkat tangan. Padahal justru sebaliknya. Orang yang masih mampu berdoa di titik terendahnya bukan orang yang lemah, melainkan orang yang imannya masih hidup. Karena orang yang benar-benar putus asa sudah berhenti berharap, ia tidak lagi berdoa. Namun orang yang masih berdoa, meski dengan suara gemetar, meski dengan hati yang penuh luka, sesungguhnya sedang mempertahankan imannya agar tidak mati. Dan justru di saat segalanya terasa paling mustahil, doa menemukan bentuknya yang paling jujur, paling murni, dan paling bernilai di sisi Allah. Meluruskan makna doa yang sering kita salah pahami. Banyak orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa doa adalah sekadar daftar permintaan yang disampaikan kepada Allah. Lalu setelah itu tinggal menunggu hasilnya datang sesuai harapan. Ketika hasil itu tidak muncul, hati mulai bertanya-tanya, iman mulai goyah, dan kepercayaan perlahan terkikis. Padahal sejak awal, pemahaman tentang doa sudah melenceng. Doa bukanlah daftar belanja, bukan pula kontrak yang mengikat Allah untuk selalu menuruti keinginan manusia. Doa adalah hubungan batin antara hamba dan Tuhannya, sebuah komunikasi yang jauh lebih dalam daripada sekadar meminta. Seringkali kita kecewa karena menganggap doa yang belum terkabul sebagai tanda bahwa Allah tidak peduli. Kita lupa bahwa Allah Maha mendengar, bahkan sebelum kata-kata keluar dari mulut kita. Yang sering luput kita sadari adalah bahwa Allah tidak hanya mendengar suara doa, tetapi juga membaca isi hati. Ketika hati masih penuh dengan prasangka, ketergesaan, dan ego, doa berubah menjadi tuntutan yang dibungkus kesalehan. Tidak sedikit dari kita yang datang kepada Allah dengan sikap seolah-olah sedang memberi instruksi. Kita sudah menyusun rencana, menentukan waktu, bahkan menetapkan bagaimana cara Allah harus mengabulkan doa kita. Jika hasilnya berbeda, kita merasa doa itu gagal. Padahal sejatinya, yang gagal bukan doanya, tetapi sikap kita yang belum benar-benar berserah. Allah tidak pernah kesulitan mengabulkan doa yang terasa mustahil bagi manusia. Yang sering menjadi penghalang justru kesiapan hati kita sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka memohon sesuatu yang besar, tetapi hatinya belum cukup luas untuk menerima konsekuensinya. Allah Maha mengetahui apa yang kita minta dan apa dampaknya bagi hidup kita ke depan. Jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan hari ini. Kadang Allah menunda bukan karena tidak mampu, tetapi karena Dia sedang melindungi. Jika semua doa langsung dikabulkan, bisa jadi kita justru celaka dengan apa yang kita inginkan. Manusia seringkali hanya melihat kenyamanan sesaat, sementara Allah melihat keselamatan jangka panjang. Inilah mengapa doa harus disertai kepercayaan, bukan paksaan. Doa sejati tidak diukur dari panjang pendeknya kalimat, bukan pula dari indahnya susunan kata. Ada doa yang sangat sederhana, bahkan hanya berupa air mata dan helaan napas panjang, tetapi nilainya jauh lebih tinggi di sisi Allah dibanding doa yang fasih namun hampa. Allah tidak terkesan dengan retorika. Allah dekat dengan kejujuran. Seringkali doa terasa hampa karena kita menjadikan Allah sebagai tempat pelarian terakhir. Saat semua cara manusia gagal, barulah kita mengangkat tangan dan berdoa. Setelah masalah selesai, kita kembali lupa. Hubungan seperti ini membuat doa kehilangan ruhnya. Padahal Allah ingin hadir bukan hanya di saat kita terdesak, tetapi di setiap fase kehidupan. Doa seharusnya menjadi ruang pulang, bukan ruang transaksi. Ketika berdoa, sejatinya kita sedang duduk di hadapan Allah untuk mengakui keterbatasan diri. Kita sedang berkata tanpa kata bahwa kita butuh pertolongannya. Bukan karena kita lemah semata, tetapi karena kita sadar bahwa tanpanya kita tidak punya apa-apa. Banyak orang mengira tujuan doa adalah mengubah keadaan. Padahal seringkali tujuan utama doa adalah mengubah hati. Ketika hati berubah menjadi lebih sabar, lebih lapang, dan lebih percaya, keadaan pun perlahan mengikuti. Allah mendidik jiwa sebelum memperbaiki takdir. Jika setelah berdoa, hati justru semakin gelisah, mungkin yang perlu kita evaluasi bukan seberapa sering kita berdoa, tetapi bagaimana cara kita memandang Allah.
Apakah kita melihatnya sebagai Tuhan yang Maha Pengasih atau sekadar sebagai pemberi solusi instan? Cara pandang inilah yang menentukan ketenangan batin. Allah bukan hanya tempat meminta, tetapi tempat bersandar. Bersandar berarti percaya sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Bersandar berarti tetap tenang, meski jawaban belum datang. Karena yakin bahwa urusan kita sedang ditangani oleh Yang Maha Mengetahui. Ketika seseorang mulai memahami doa sebagai bentuk kepasrahan, bukan pemaksaan, maka hatinya akan lebih ringan. Ia tidak lagi sibuk mengatur hasil, tetapi fokus memperbaiki diri. Inilah titik di mana doa mulai memiliki kekuatan spiritual yang sesungguhnya. Kesalahan terbesar dalam berdoa adalah ketika kita merasa paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Padahal manusia sering keliru menilai kebutuhannya. Apa yang terlihat sebagai kebahagiaan hari ini bisa menjadi sumber luka di masa depan, dan hanya Allah yang mengetahui semuanya. Doa yang benar akan melahirkan ketenangan bahkan sebelum terkabul. Karena orang yang benar-benar berdoa sudah menyerahkan urusannya kepada Allah. Ia tahu apapun hasilnya, Allah tidak akan menzaliminya. Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Yang sering menjauh justru hati manusia sendiri, karena terlalu sibuk dengan dunia dan harapannya. Doa hadir sebagai jembatan untuk kembali mendekat, kembali menyadari posisi kita sebagai hamba. Ketika doa dijalani dengan kesadaran ini, seseorang tidak lagi putus asa saat doanya belum terjawab. Ia paham bahwa proses menunggu adalah bagian dari jawaban itu sendiri. Dalam penantian, iman ditempa, hati dibersihkan, dan jiwa dikuatkan. Sebelum berharap hidup berubah, pastikan hati sudah siap menerima perubahan. Karena perubahan terbesar bukan pada keadaan, melainkan pada cara kita menyikapinya. Doa yang benar selalu dimulai dari dalam diri. Fondasi doa yang dikabulkan bukan terletak pada banyaknya permintaan, tetapi pada kelurusan niat. Ketika niat sudah lurus, doa menjadi cahaya yang menuntun langkah, bukan sekadar harapan kosong. Jika doa dipahami sebagai ibadah, bukan alat, maka setiap doa akan bernilai, meski hasilnya belum terlihat. Tidak ada doa yang sia-sia. Yang ada hanyalah hati yang belum memahami waktunya Allah. Dan ketika hati akhirnya mengerti, kita akan sadar bahwa doa terbaik bukanlah yang mengubah takdir dengan cepat, tetapi yang menguatkan kita untuk menerima dan menjalani takdir dengan penuh keimanan. Cara berdoa saat segalanya terasa mustahil. Ada fase dalam hidup ketika semua pintu terasa tertutup rapat, bukan hanya satu atau dua, tetapi seolah seluruh jalan keluar menghilang. Usaha sudah dilakukan semampunya, tenaga sudah terkuras, pikiran sudah diperas sampai lelah, namun keadaan tetap tidak berubah. Di titik inilah kata mustahil mulai berbisik di dalam hati. Tetapi justru pada saat seperti inilah, doa menemukan bentuknya yang paling jujur, paling murni, dan paling bernilai di sisi Allah. Banyak orang mengira bahwa berdoa di titik terendah adalah tanda kelemahan. Seolah-olah orang yang kuat seharusnya bisa mengatasi segalanya sendiri. Padahal kenyataannya, orang yang masih mampu mengangkat tangan dan berdoa di tengah keputusasaan adalah orang yang imannya masih hidup. Orang yang benar-benar putus asa tidak lagi berdoa. Ia berhenti berharap. Tetapi orang yang masih berdoa, meski dengan suara gemetar dan hati penuh luka, sesungguhnya sedang mempertahankan imannya agar tidak mati. Allah sering membiarkan hambanya berjalan sampai ke titik kehabisan sandaran selain Dia. Bukan karena Allah ingin melihat hambanya menderita, tetapi karena selama manusia masih merasa punya pegangan lain, ia belum sepenuhnya berserah. Selama masih ada rasa, aku bisa sendiri. Selama itu pula, ketergantungan kepada Allah belum utuh. Ketika semua sandaran runtuh, disitulah ruang tawakal benar-benar terbuka. Doa di saat segalanya terasa mustahil, tidak membutuhkan kalimat yang indah atau susunan kata yang rapi. Ia tidak menuntut bahasa yang tinggi atau hafalan yang panjang. Doa di titik ini hanya membutuhkan satu hal, yaitu kejujuran. Kejujuran untuk berkata bahwa kita takut, kita lelah, kita bingung, dan kita tidak tahu harus melangkah kemana lagi. Allah tidak menuntut kepura-puraan. Allah mendekat pada kejujuran. Menangis saat berdoa bukan tanda lemahnya iman, melainkan tanda bahwa hati masih hidup dan masih merasa. Ada luka yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ada beban yang terlalu berat untuk dijelaskan dengan kalimat. Air mata menjadi bahasa yang paling jujur, dan Allah memahami bahasa itu tanpa perlu diterjemahkan. Ketika seseorang sampai pada titik berani berkata kepada Allah bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi, pada saat itulah ego runtuh sepenuhnya. Dan di saat ego runtuh, kekuasaan Allah bekerja dengan cara yang seringkali tidak disangka-sangka. Pertolongan Allah kerap datang
bukan saat kita merasa kuat, tetapi saat kita benar-benar mengakui kelemahan. Salah satu kesalahan terbesar saat berdoa di tengah kemustahilan adalah mengukur doa dengan logika manusia. Kita berkata dalam hati bahwa ini tidak mungkin, ini terlalu berat, ini tidak masuk akal. Padahal Allah tidak dibatasi oleh logika, angka, atau kemungkinan. Apa yang terasa mustahil bagi manusia hanyalah perkara kecil bagi Allah. Bahkan seringkali lebih mudah daripada yang kita bayangkan. Doa di saat mustahil juga menuntut keberanian untuk melepaskan kendali. Banyak orang ingin berdoa, tetapi tetap ingin memegang kendali penuh atas hasilnya. Kita ingin Allah mengabulkan doa dengan cara tertentu, pada waktu tertentu, melalui jalan yang sudah kita tentukan. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan skenario itu, hati mulai memberontak, dan iman mulai goyah. Padahal berserah bukan berarti berhenti berharap, melainkan berhenti memaksa. Harapan yang disertai pemaksaan hanya akan melahirkan kelelahan batin, sementara harapan yang disertai kepasrahan melahirkan ketenangan. Disinilah doa berubah dari tuntutan menjadi penyerahan diri. Seringkali doa belum juga terkabul, bukan karena Allah menolak, tetapi karena hati kita masih menetapkan syarat. Kita berkata kita percaya kepada Allah, tetapi sebenarnya hanya percaya jika hasilnya sesuai keinginan. Ketika hasilnya berbeda, kita kecewa. Disinilah Allah sedang mendidik hati agar imannya tidak bersyarat. Allah memiliki cara yang jauh lebih luas daripada cara berpikir manusia. Jalan yang kita anggap buntu bisa jadi adalah jalan yang sedang Allah luruskan agar kita tidak tersesat lebih jauh. Banyak pertolongan besar justru datang melalui jalan yang tidak pernah kita rencanakan. Dalam doa di saat mustahil, penting untuk tidak hanya menyebutkan apa yang kita inginkan, tetapi juga menyerahkan diri sepenuhnya. Katakan kepada Allah bahwa kita siap menerima keputusannya, meski hati belum sepenuhnya mengerti. Inilah bentuk doa yang paling dewasa secara spiritual. Tetaplah berdoa, meski keyakinanmu naik turun. Iman tidak selalu hadir dalam bentuk keyakinan yang kokoh dan tenang. Kadang iman hadir dalam bentuk keberanian untuk tetap berdoa, meski hati masih dipenuhi ketakutan dan keraguan. Dan Allah menghargai usaha sekecil apapun untuk mendekat kepadanya. Allah tidak menunggu hambanya menjadi sempurna untuk memberikan pertolongan. Allah menolong hamba yang mau datang apa adanya, meski dalam keadaan lelah, berdosa, dan berantakan secara batin. Doa yang terus hidup jauh lebih berharga daripada keyakinan yang tinggi, tetapi tidak pernah dipanjatkan. Jangan menunda doa hanya karena merasa diri terlalu kotor atau terlalu jauh dari Allah. Justru perasaan tidak layak itulah yang sering menjadi pintu masuk rahmat. Karena pada saat itu, kesombongan runtuh dan kerendahan hati lahir. Doa adalah napas harapan. Selama seseorang masih berdoa, harapan belum mati. Dan selama harapan hidup, Allah masih bekerja di balik layar kehidupan, meski hasilnya belum tampak hari ini atau besok. Ada doa yang tidak langsung mengubah keadaan, tetapi perlahan mengubah cara kita memandang keadaan. Dari yang penuh ketakutan menjadi lebih percaya. Dari yang gelisah menjadi lebih tenang. Perubahan batin inilah yang sering menjadi awal dari perubahan lahir. Ketika doa terus dipanjatkan di tengah kemustahilan, hati dilatih untuk bersabar tanpa kehilangan harapan. Inilah kekuatan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kekuatan yang hanya lahir dari hubungan yang dekat dengan Allah. Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Setiap doa dicatat, setiap air mata diperhitungkan, dan setiap keluh kesah didengar. Hanya saja, jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita minta, tetapi selalu dalam bentuk yang kita butuhkan. Kadang jawaban itu berupa kekuatan untuk bertahan di situasi yang berat. Kadang berupa jalan keluar yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Dan kadang berupa ketenangan yang membuat kita mampu menerima kenyataan dengan lapang dada. Doa di saat mustahil mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Allah yang selalu hadir, bahkan ketika dunia terasa menjauh dan semua orang seakan pergi. Dan ketika suatu hari jawaban Allah akhirnya datang, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa masa-masa mustahil itulah yang justru paling membentuk iman, paling membersihkan hati, dan paling mendekatkan kita kepadanya. Membersihkan hati sebelum meminta jawaban, sebelum doa benar-benar naik dan mengetuk pintu langit. Ada satu pekerjaan batin yang sering kita abaikan, yaitu membersihkan hati. Banyak orang rajin berdoa, tetapi lupa bahwa hati yang kotor oleh dendam, iri, kecewa, dan rasa paling benar bisa menjadi penghalang terbesar. Allah Maha mendengar, tetapi hati yang penuh dengan beban dunia membuat kita sendiri tidak peka terhadap kehadiran dan jawabannya.
Membersihkan hati bukan berarti menunggu diri menjadi suci dan sempurna. Tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari salah dan dosa. Yang Allah inginkan bukan kesempurnaan, melainkan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa kita lemah, sering salah, dan sering tersesat oleh perasaan sendiri. Dari pengakuan inilah, pintu rahmat mulai terbuka. Seringkali kita datang berdoa, sambil membawa amarah yang belum selesai. Ada luka yang kita simpan, ada orang yang belum kita maafkan, dan ada kejadian yang terus kita putar ulang di dalam kepala. Semua itu membuat hati penuh, dan hati yang penuh tidak punya ruang untuk cahaya. Bukan karena Allah tidak mau memberi, tetapi karena kita sendiri belum siap menerima. Istighfar sering kita ucapkan dengan lisan, tetapi hati masih enggan berubah. Padahal istighfar sejati bukan sekadar permintaan ampun, melainkan keberanian untuk berhenti membenarkan diri. Saat seseorang benar-benar beristighfar, ia sedang meruntuhkan tembok keakuan yang selama ini menghalangi doa. Ada doa yang terasa berat bukan karena permintaannya terlalu besar, tetapi karena hati masih sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita iri melihat rezeki orang lain, gelisah melihat kebahagiaan orang lain, lalu datang kepada Allah dengan perasaan tidak adil. Hati yang seperti ini sulit merasakan ketenangan. Bahkan setelah berdoa, Allah lebih dekat kepada hamba yang sibuk mengoreksi dirinya daripada hamba yang sibuk menghakimi orang lain. Selama hati masih merasa paling benar, doa akan kehilangan kelembutannya. Kerendahan hati adalah kunci yang sering diremehkan, padahal ia membuka pintu langit lebih cepat daripada ribuan kata. Membersihkan hati juga berarti belajar memaafkan, meskipun belum sepenuhnya lupa. Memaafkan bukan tentang melupakan luka, tetapi tentang melepaskan racun yang perlahan membunuh ketenangan batin. Selama luka itu disimpan, doa akan selalu bercampur dengan kepahitan. Banyak orang menunda memaafkan karena merasa jika memaafkan berarti mengalah. Padahal dalam pandangan Allah, memaafkan adalah bentuk kekuatan. Hati yang memaafkan adalah hati yang ringan, dan hati yang ringan lebih mudah bersujud dengan khusyuk. Allah mencintai doa dari hamba yang datang dengan kesadaran penuh akan kekurangannya. Bukan hamba yang merasa layak dikabulkan, tetapi hamba yang sadar bahwa dirinya tidak pantas, namun tetap berharap pada rahmat Allah. Saat seseorang merendahkan hati, Allah meninggikan derajatnya. Saat seseorang jujur mengakui kelemahannya, pertolongan Allah semakin dekat. Inilah hukum batin yang sering tidak kita sadari, tetapi selalu bekerja dengan pasti. Doa bukan ajang pamer kesalehan. Doa adalah pengakuan bahwa tanpa Allah, kita tidak sanggup melangkah. Kesadaran ini membuat doa menjadi tulus, jauh dari kepura-puraan. Kesadaran akan dosa tidak membuat seorang hamba putus asa, justru membuatnya lebih berharap. Karena ia tahu, hanya rahmat Allah yang bisa menutupi kekurangannya. Dari sinilah, doa menjadi hidup dan bernyawa. Membersihkan hati juga berarti menerima diri sendiri dengan jujur. Mengakui bahwa kita sedang lelah, kecewa, dan bingung. Allah tidak menuntut kita selalu kuat. Allah ingin kita datang apa adanya. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus menunggu tenang, baru berdoa. Padahal seringkali, doa itulah yang menenangkan. Hati yang berantakan justru perlu dibawa ke hadapan Allah, bukan disembunyikan. Ketika hati mulai bersih, doa tidak lagi tergesa-gesa. Tidak ada lagi rasa mendesak yang penuh kecemasan. Yang ada adalah keyakinan bahwa Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah. Hati yang bersih membuat kita mampu menunggu tanpa berputus asa. Kita tetap berharap tanpa memaksa. Inilah keseimbangan antara sabar dan yakin yang hanya lahir dari hati yang telah ditempa. Membersihkan hati bukan tujuan akhir, tetapi proses seumur hidup. Setiap hari hati kembali kotor, dan setiap hari pula ia perlu dibersihkan dengan doa, istighfar, dan kejujuran pada diri sendiri. Allah tidak mencari hamba yang tidak pernah jatuh. Allah mencari hamba yang selalu kembali setiap kali jatuh. Dan doa adalah jalan kembalinya. Ketika hati dibersihkan, doa tidak hanya menjadi permintaan, tetapi menjadi perjumpaan. Perjumpaan antara jiwa yang lemah dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Pada titik ini, doa tidak lagi terasa berat. Ia menjadi kebutuhan, menjadi napas spiritual yang menghidupkan jiwa. Dan saat doa telah lahir dari hati yang bersih, jawaban Allah dalam bentuk apapun akan selalu terasa menenangkan. Menerima jawaban Allah dengan hati yang tenang. Setelah doa dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, seringkali yang paling sulit bukanlah berdoa itu sendiri, melainkan menerima jawabannya. Banyak orang bisa mengangkat tangan dan menangis di hadapan Allah, tetapi tidak semua orang siap menerima keputusannya. Padahal, di titik inilah kualitas iman benar-benar diuji, bukan saat meminta, melainkan saat menerima.
Jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang doa dijawab dengan apa yang kita minta, kadang dijawab dengan penundaan, dan kadang dijawab dengan cara yang sama sekali berbeda. Masalahnya, kita sering menganggap hanya satu bentuk jawaban yang benar, yaitu sesuai dengan keinginan kita. Ketika itu tidak terjadi, kita merasa doa kita tidak didengar. Hati yang tenang lahir dari pemahaman bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi jawaban. Ketenangan bukan muncul karena keadaan sudah membaik, tetapi karena keyakinan bahwa apapun keputusan Allah, di dalamnya selalu ada hikmah. Orang yang hatinya tenang tidak menuntut penjelasan cepat, karena ia percaya bahwa waktu akan membuktikan kebaikan Allah. Seringkali kekecewaan muncul bukan karena doa tidak dikabulkan, tetapi karena kita terlalu cepat menarik kesimpulan. Kita ingin jawaban sekarang juga, ingin perubahan seketika, dan ingin semuanya berjalan sesuai rencana kita. Padahal Allah melihat hidup kita secara utuh, dari awal hingga akhir, sementara kita hanya melihat satu potongan kecil saja. Jika doa belum terkabul, bukan berarti Allah menutup pintu. Bisa jadi Allah sedang menahan sesuatu, karena jika diberikan sekarang, itu justru akan melukai kita. Ada hal-hal yang terlihat baik di mata kita hari ini, tetapi bisa menjadi sumber penyesalan di masa depan. Dan hanya Allah yang mengetahui semuanya. Menerima jawaban Allah juga berarti menerima bahwa rencananya lebih besar daripada rencana kita. Ini bukan hal yang mudah, karena manusia secara alami ingin memegang kendali. Namun saat kita belajar melepaskan kendali itu, hati mulai menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Ada doa yang dikabulkan dengan cara mengubah keadaan, dan ada doa yang dikabulkan dengan cara menguatkan hati. Jangan meremehkan bentuk jawaban yang kedua. Kekuatan batin seringkali lebih berharga daripada perubahan keadaan, karena dengan hati yang kuat, kita mampu menghadapi apapun yang datang. Ketika Allah menjawab doa dengan penundaan, itu bukan tanda penolakan. Penundaan seringkali adalah bentuk kasih sayang. Allah sedang mempersiapkan kita, melatih kesabaran, dan membentuk kedewasaan iman. Jika semua doa langsung dikabulkan, kita mungkin tidak pernah belajar bersabar dan bersyukur. Hati yang tenang tidak lahir dari doa yang selalu terkabul, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu adil. Keadilan Allah tidak selalu tampak di awal, tetapi selalu terasa di akhir. Banyak orang baru menyadari hikmah doa mereka bertahun-tahun kemudian, ketika melihat hidupnya dari sudut pandang yang lebih luas. Menerima jawaban Allah juga berarti berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Apa yang diberikan kepada orang lain belum tentu baik untuk kita, dan apa yang belum kita miliki belum tentu buruk. Allah membagi takdir dengan sangat personal, sesuai dengan kemampuan dan perjalanan masing-masing hamba. Saat hati mulai membandingkan, ketenangan akan hilang. Sebaliknya, saat hati fokus pada apa yang Allah berikan hari ini, rasa syukur perlahan tumbuh. Dan syukur adalah pintu ketenangan yang sering diremehkan. Ada kalanya Allah menjawab doa dengan mengalihkan jalan hidup kita. Apa yang kita anggap kegagalan ternyata adalah pengalihan menuju sesuatu yang lebih sesuai. Namun karena kita terlalu fokus pada satu arah, kita menganggap pengalihan itu sebagai hukuman. Hati yang tenang mampu melihat bahwa setiap penolakan dari Allah adalah perlindungan. Setiap keterlambatan adalah persiapan. Dan setiap kehilangan adalah pengosongan ruang agar diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Menerima jawaban Allah bukan berarti berhenti berharap. Harapan tetap ada, tetapi tidak lagi dibarengi dengan kecemasan berlebihan. Harapan yang matang berjalan berdampingan dengan tawakal, bukan dengan ketakutan. Ketika seseorang bisa menerima keputusan Allah dengan lapang dada, doa tidak lagi menjadi beban. Ia menjadi sumber kekuatan. Orang seperti ini tetap berdoa, tetapi tidak lagi gelisah menunggu hasil, karena hatinya sudah percaya. Ketenangan batin adalah salah satu jawaban doa yang paling besar, meski sering tidak kita sadari. Banyak orang mengejar perubahan hidup, padahal yang paling mereka butuhkan adalah ketenangan dalam menjalani hidup. Allah tidak selalu mengubah dunia di sekitar kita, tetapi Allah selalu siap mengubah cara kita memandang dunia. Dan perubahan cara pandang inilah yang sering membuat hidup terasa lebih ringan. Menerima jawaban Allah dengan hati yang tenang adalah tanda bahwa iman telah bertumbuh. Bukan iman yang reaktif dan penuh tuntutan, tetapi iman yang dewasa dan penuh kepercayaan. Ketika hati sudah tenang, apapun jawaban Allah tidak lagi terasa menyakitkan. Bahkan hal yang paling berat pun bisa diterima dengan lapang. Karena hati tahu bahwa Allah tidak pernah berniat menyakiti hambanya. Pada akhirnya doa bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita minta, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Dan ketika kedekatan itu terwujud, jawaban apapun akan terasa cukup.
menjadikan doa sebagai gaya hidup. Doa bukanlah solusi darurat yang hanya digunakan ketika hidup sedang berada di titik paling gelap. Doa adalah napas bagi jiwa. Sesuatu yang seharusnya mengalir setiap hari, baik saat senang maupun saat sedih. Ketika doa hanya dijadikan pelarian terakhir, kita kehilangan makna terdalamnya. Tetapi ketika doa dijadikan kebiasaan, hidup perlahan menjadi lebih tenang, lebih sadar, dan lebih terarah. Menjadikan doa sebagai gaya hidup berarti mengundang Allah hadir dalam setiap proses kehidupan. Bukan hanya dalam hasil akhirnya. Kita berdoa saat memulai langkah, saat ragu mengambil keputusan, dan saat harus menerima kenyataan. Dengan begitu doa tidak lagi terasa berat, karena ia menjadi bagian alami dari perjalanan hidup. Orang yang menjadikan doa sebagai gaya hidup tidak menunggu hatinya tenang untuk berdoa, tetapi justru berdoa agar hatinya menjadi tenang. Ia tidak menunggu hidupnya rapi untuk datang kepada Allah, tetapi datang kepada Allah agar hidupnya perlahan menjadi rapi. Inilah perbedaan antara doa yang sesekali dan doa yang mengakar. Ketika doa sudah menjadi kebiasaan, seseorang tidak lagi mudah panik saat menghadapi masalah. Bukan karena masalahnya ringan, tetapi karena hatinya sudah terbiasa bersandar. Ia tahu kemana harus kembali ketika lelah, kecewa, atau bingung. Doa yang konsisten membangun kedekatan, dan kedekatan melahirkan kepercayaan. Kepercayaan inilah yang membuat seseorang mampu berjalan meski belum melihat hasil. Ia melangkah dengan keyakinan bahwa Allah sedang menuntunnya, meski jalan terasa gelap. Banyak orang berhenti berdoa karena merasa doanya tidak kunjung terkabul. Padahal seringkali doa itu sedang bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah, doa membutuhkan waktu untuk tumbuh. Jika kita mencabutnya terlalu cepat, kita tidak akan pernah melihat hasilnya. Menjadikan doa sebagai gaya hidup juga berarti menerima bahwa tidak semua doa harus dijawab dengan perubahan keadaan. Ada doa yang dijawab dengan kekuatan untuk bertahan. Ada doa yang dijawab dengan ketenangan hati. Dan ada doa yang dijawab dengan pelajaran hidup yang mendewasakan jiwa. Ketika seseorang terus berdoa dalam berbagai keadaan, ia akan menyadari bahwa doa tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak semua doa mengubah hidup secara drastis, tetapi setiap doa selalu mengubah sesuatu di dalam diri kita, sedikit demi sedikit. Doa yang terus dipanjatkan akan melatih hati untuk tetap berharap tanpa putus asa, dan tetap bersabar tanpa kehilangan iman. Inilah keseimbangan batin yang sangat berharga, yang hanya bisa lahir dari hubungan yang dekat dengan Allah. Pada titik ini doa tidak lagi terasa seperti kewajiban yang berat, tetapi menjadi kebutuhan yang dirindukan. Ada rasa kehilangan ketika tidak berdoa, karena hati sudah terbiasa berbicara dengan Allah dalam diam. Ketika doa menjadi gaya hidup, rasa syukur pun tumbuh dengan sendirinya. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal kecil dalam hidup yang patut disyukuri, bukan hanya hal besar yang selama ini kita kejar. Dan syukur membuka pintu nikmat yang lebih luas. Orang yang hidup dengan doa tidak kebal dari masalah, tetapi ia memiliki cara pandang yang berbeda. Masalah tidak lagi dianggap sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai bagian dari proses yang sedang membentuk dirinya. Allah tidak pernah meminta hambanya untuk selalu kuat. Allah hanya meminta agar kita tidak berhenti kembali. Dan doa adalah bentuk kembalinya hati kepada Tuhan, lagi dan lagi. Jika hari ini kamu masih berdoa, meski doamu belum terjawab, itu berarti imanmu masih hidup. Dan iman yang hidup tidak akan dibiarkan sendirian. Allah selalu bersama hamba-hambanya yang berharap kepadanya. Jadikan doa sebagai teman setia dalam hidupmu, bukan hanya sebagai permintaan, tetapi sebagai tempat bersandar. Karena ketika doa sudah menjadi gaya hidup, hidup tidak lagi terasa sepi, seberat apapun keadaannya. Dan ingatlah, tidak ada doa yang benar-benar hilang. Semua doa disimpan, dijaga, dan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang paling tepat, di waktu yang paling tepat. Jika suatu hari kamu merasa doamu belum juga dijawab, jangan berhenti. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan hari ini. Teruslah berdoa, teruslah berharap, dan teruslah percaya. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah kepadanya dengan tulus. Jika video ini terasa menenangkan hatimu, jangan lupa tekan tombol like, agar lebih banyak orang yang sedang berjuang juga bisa menemukannya. Tulis di kolom komentar, doa apa yang sedang kamu panjatkan hari ini. Semoga menjadi doa yang saling menguatkan. Dan pastikan kamu subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar menenangkan hati, menguatkan iman, dan berjalan bersama menuju hidup yang lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.